got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who walk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minerva Otista Permani dari kelas 3B, Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 230103039. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana strategi mengajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita teladani. Nah, semua strategi belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti kita wajib untuk meneladaninya, karena tidak ada yang buruk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya menggunakan buku Muhammad Sang Guru dari karya dari Abdul Fattah Abu Gudah. Di dalam buku tersebut menjelaskan ada 40 metode pembelajaran ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan sahabat-sahabatnya. Dari 40 metode pembelajaran tersebut, saya mengambil di sini ada satu metode pembelajaran ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu di sini saya mengambil metode pada urutan kelima, yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Nah, baik, pada metode diskusi dan tanya jawab ini adalah salah satu metode yang paling menonjol dari 40 metode tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau menempuhnya dalam rangka bagaimana mengarahkan perhatian peserta didiknya, memancing antusiasme mereka supaya mencari jawaban, dan mendorong mereka mendayagunakan pikiran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau. Nah, metode ini dilakukan supaya jawaban yang akan diberikan Nabi, jika mereka tak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau, lebih mudah mereka paham dan lebih masuk ke dalam hati mereka. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu hadis yang berkaitan dengan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab tersebut, yaitu Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadzalika mathalus salawatil jamsi yamuhullahu bihinnal hataya. Nah, di sini Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan redaksi Muslim kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana menurut saudara-saudara jika di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang mengalir dan dia mandi 5 kali setiap hari di sungai tersebut, masihkah ada kotoran pada tubuhnya? Nah, mereka menjawab, tentu tidak ada sisa kotoran sedikit pun. Kemudian, demikianlah perumpamaan orang yang melakukan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu, Allah menghapus kesalahan-kesalahannya dalam diri seseorang. Jelas Nabi seperti itu. Nah, di samping metode diskusi seperti ini, dari arti hadis di atas bahwa bisa kita petik dari kalimat bagaimana pendapat saudara-saudara jika di depan rumah kalian terdapat air sungai yang mengalir. Nah, di sana dia mulai melontarkan pertanyaannya kepada para sahabat atau para mukminin pada saat itu. Nah, di sanalah terjadi kegiatan tanya jawab dari Rasulullah dengan para kaumnya.
Kemudian ada salah satu hadis lagi setelah hadis yang telah saya sebutkan tadi. Di sini tertera ada satu hadis yaitu Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan kisah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu seperti berikut. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan, tahukah saudara-saudara siapakah muslim sejati itu? Nah, Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu, jawab orang-orang di sekitar sana. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya. Dialah orang yang membuat orang muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan tangannya. Kemudian, dan tahukah kamu saudara-saudara siapakah mukmin sejati itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaannya kepada kaum-kaumnya pada saat itu. Kemudian para kaum menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, dialah orang yang membuat orang mukmin lainnya merasa aman dari kejahatan, baik jiwa maupun harta mereka. Sedangkan muhajir atau orang yang sedang berhijrah sejati adalah yang meninggalkan keburukan dan menjauhinya. Nah, dari hadis seperti ini kita bisa memetik bahwa di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memancing para kaumnya untuk berpikir, memancing para kaumnya untuk menjawab pertanyaannya. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui sendiri apa jawaban yang paling benar. Kemudian terdapat hadis ketiga pada buku tersebut yang artinya di sini saya hanya membacakan artinya saja. Muslim meriwayatkan kisah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah berujar. Nah, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum-kaumnya. Di sini beliau bertanya, tahukah saudara-saudara apakah pailit? Pailit di sini yaitu bangkrut. Apakah bangkrut itu? Nah, kemudian dijawab, di antara kami yang dikatakan pailit adalah orang yang tak punya dirham atau orang yang tak punya uang dan perhiasan. Jawab orang-orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu menjelaskan, orang yang dikatakan pailit di antara umatku adalah mereka yang pada hari kiamat memiliki banyak pahala sholat dan zakat. Namun di sisi lain dia suka memaki dan memfitnah orang lain, memakan harta, menumpahkan darah saudaranya sendiri, dan berbuat kekerasan terhadap orang lain, sehingga seluruh pahala kebaikannya akan diberi kepada mereka yang pernah dia sakiti itu. Kemudian jika pahala kebaikannya telah habis, dibagikan kepada mereka, diambillah kesalahan-kesalahan mereka dan dilimpahkan padanya, hingga akhirnya dia pun dilemparkan ke neraka. Nah, dari sini, dari ketiga hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik para kaumnya, mengajarkan para kaumnya dengan cara bertanya terlebih dahulu, lalu dia membiarkan para kaumnya tersebut menjawab dari pertanyaan beliau tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan membenarkan dan mengoreksi hasil jawaban dari para kaumnya tersebut. Nah, setelah itu kemudian terdapat percakapan antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di sini Muslim terdapat suatu hadis, yaitu Muslim dan beberapa imam lainnya meriwayatkan dari kisah Umar bin Khattab berikut ini. Ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari, muncul seorang laki-laki dengan pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas melakukan perjalanan, dan tak seorang pun kami mengenalnya. Dia kemudian duduk di hadapan Nabi, ditempelkan lututnya pada lutut Nabi, dan dia letakkan kedua telapak di atas kedua pahanya. Nah, di sini malaikat Jibril melakukan percakapan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam, katanya. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kau dirikan sholat, kau bayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji jika kau mampu menempuh jalannya. Jawab Nabi. Kemudian, kau benar, kata lelaki itu.
yaitu malaikat Jibril. Kemudian kami heran padanya, dia bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian, lalu beritahu aku tentang iman. Malaikat Jibril bertanya kembali. Kemudian Rasulullah menjawab, kau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta baik dan buruknya takdir Allah. Kau benar, sekarang beritahu aku tentang ihsan. Pertanyaan lagi dari malaikat Jibril. Kusembah Allah seolah-olah kau melihatnya, jika kau tak melihatnya, dialah yang melihatmu. Jawab Rasulullah, sekarang beritahu aku tentang hari kiamat. Pertanyaan lagi dari malaikat Jibril. Orang yang ditanya tiada lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Begitulah jawaban Rasulullah SAW. Kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tandanya. Budak perempuan melahirkan tuannya, banyak orang berjalan sambil telanjang, dan orang-orang miskin pengembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan mewah. Jelas Nabi Rasulullah SAW. Nah, kemudian lelaki itu beranjak dan aku tinggal sendiri untuk waktu yang cukup lama. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, saudara Umar, tahukah siapa yang bertanya tadi? Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawabku. Sesungguhnya dialah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama pada kalian. Begitulah terang Nabi SAW. Nah, dari diskusi antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril di atas, kita bisa memetik bahwa di sana malaikat Jibril yang lebih tahu akan bertanya kepada Rasulullah SAW untuk demi kebaikan ajaran Islam. Nah, kesimpulannya, tujuan utama sabda Nabi di atas adalah mendorong kita agar memurnikan ibadah hanya untuk Allah, merasakan penguasaan Allah dalam mencurahkan rasa khusyuk dan tunduk dan lain-lain. Para ahli ulama hakikat menganjurkan kita untuk selalu mempergauli orang-orang soleh supaya kita tidak terperangkap dalam berbagai kekurangan atau kesalahan dalam beribadah. Ini juga sebagai bentuk penghormatan dan rasa segan kepada mereka. Jika terhadap para ulama saja kita harus berbuat demikian, bagaimana kita harus bergaul dengan Allah yang selalu mengawasi kita dalam keadaan bagaimanapun. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran ala Rasulullah dengan metode diskusi dan tanya jawab ke dalam pembelajaran matematika. Misalnya saya mendatangkan permisalan. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita akan memancing para murid kita untuk mencari jawaban sendiri. Misalnya, kita memberi pertanyaan, mengapa 0 itu tidak terdapat negatif atau positif? Nah, di sana kita menyuruh mereka untuk berdiskusi terlebih dahulu, lalu menemukan jawabannya dan mempresentasikannya ke depan kelas.